Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, baru aja viral banget sebuah video oleh akun TikTok bernama Rerece. Pada video tersebut, seorang konten kreator yang ditengarai bernama Rere ini melakukan gestur yang dianggap oleh banyak orang sebagai olok-olok. Akun Rerece mengatakan bahwa dia melihat billboard yang mengatakan, "Kalau partai kami menang, BPJS gratis." Kemudian dia menampilkan aksi meludah. Nah, teman-teman, silakan simak video berikut. Di jalan sering lihat baliho partai tulisannya gini. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Deh, najis. Goblok. Ngayal. Sekarang kayak bayar kayak gitu pelayanannya anjing, kayak tai. Pernah nggak lo ke rumah sakit umum pakai BPJS? Kalau nggak lihat susternya tuh kayak gini. Bapak sakit apa? Bapak keluhannya apa? Mana suratnya bawa nggak, Pak? Bapak kartu BPJS-nya mana? Fotokopi dulu, Pak. Sebelah situ tuh tunggunya. Nanti dipanggil. Buset. Sakit lagi sakit. Iya, dibentak-bentak mulu. Badan sembuh, mental anjlok, iya kan? Pikiran kita jadi kemana-mana kalau digituin. Kayak kan, jadi kan kayak, kenapa gue miskin ya? Kenapa gue nggak bisa ke Siloam ya? Pada video tersebut, saya menangkap pesan. 1. Partai politik yang jelas-jelas dan satu-satunya mengusung platform perjuangan BPJS gratis adalah PSI. Sehingga cukup masuk akal bahwa bulian oleh akun Rerece itu dialamatkan kepada PSI. 2. Yang lebih penting daripada bulian tersebut adalah kritik yang dilontarkan oleh Rerece terkait bagaimana pasien BPJS diperlakukan. Rerece menganggap bahwa pasien BPJS tidak diperlakukan dengan baik di lapangan. Seperti misalnya dijutekin oleh staf fasilitas kesehatan dan dipingpong ke sana ke sini. Sontak video akun Rerece ini direspon oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, dan Ketua Umum PSI langsung. Saya akan tampilkan respons video Ketua Umum PSI, Giring Ganesha. Kan sering lihat baliho partai tulisannya gini. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Deh. Najis. Goblok. Ngayal. Loh, nggak bahaya ta? Ya enggak lah bro, tenang aja. Nggak bahaya sama sekali. Karena gini, PSI tidak akan pernah maju kalau kritik itu ditanggapi dengan pakai somasi atau undang-undang ITE. PSI bukan institusi yang semacam itu. Jadi kalau ada yang mau kritik gue, mau kritik PSI, feel free to do so. Kalau ada anggota kita yang neken, ngancam, gue yang akan pasang badan bro. Tenang aja. Undang-undang ITE ini juga salah satu undang-undang yang mau kita perbaiki nanti kalau kita masuk ke Senayan. Tapi kita bahasnya di video yang lainnya aja ya. Kita sekarang ngomongin BPJS gratis. Nah gini nih, kalau bayar aja, pelayanannya aja jelek, pasti bro worried apalagi kalau gratis, ya nggak? Nah, itulah yang bakal kita perjuangkan, kita perbaiki, dan kita kerjain selanjutnya. Setelah bebannya kita kurangin, langsung kita fokus untuk pelayanannya kita awasi. Jadi kita berharap di masa depan PSI dapat memperjuangkan gak ada lagi diskriminasi buat peserta BPJS. Diskriminasi ini gak akan pernah hilang bro. Gak akan pernah berubah kalau gak ada yang memperjuangkan di sana, di Senayan. Tempat keputusan dan pengawasan terjadi bro. Buat gue, PSI sekarang lebih baik dikritik atau dicaci karena konten yang menawarkan gagasan daripada dipuji karena konten drama-drama politik, joget-jogetan, atau jualan jargon dan slogan. Dari video Mas Giring Ganesha, kita bisa lihat ya bahwa PSI menanggapi santai cemoohan akun Rerece. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa PSI sangat menghargai dan menghormati kritik terkait BPJS sendiri. Mas Giring mengatakan bahwa setelah beban kerja BPJS dikurangi, langkah selanjutnya adalah meningkatkan layanan. Dari ini semua,
saya kemudian paham bahwa banyak yang masih merasa Indonesia belum mampu menggratiskan layanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dan saya juga bisa melihat bahwa banyak yang menganggap wajar layanan kesehatan adalah sesuatu yang berbayar. Saya juga melihat bahwa masih banyak yang berpikir bahwa BPJS nggak digratisin aja. Pelayanannya seperti ini. Nanti kalau digratisin bagaimana? Dengan konotasi yang negatif tentunya. Teman-teman, begini. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional berpijak pada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat 1 dan ayat 3, serta Pasal 34 ayat 2. Ini berarti semangat dibuatnya BPJS adalah semangat perwujudan keadilan sosial. Undang-undang dan konstitusi sudah menyatakan bahwa layanan kesehatan adalah hak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dan pemenuhannya adalah kewajiban negara. Logika sederhana aja, kalau dia adalah hak seluruh rakyat Indonesia, untuk mendapatkan hak tersebut, rakyat Indonesia nggak perlu bayar lagi dong. Kan nggak mungkin kita bayar sesuatu yang sudah merupakan hak kita. Bahwa misalnya kita nggak mau menggunakan hak kita, ya silahkan. Tapi kalau kita mau menggunakan hak tersebut, negara wajib memenuhi. Inilah cita-cita para pendiri bangsa kita. Teman-teman, alhamdulillah, kita bisa mewujudkan pendidikan gratis hingga jenjang pendidikan sekolah menengah. Dan kini saatnya kita mewujudkan layanan kesehatan gratis. PSI memandang perjuangan BPJS gratis ini adalah perjuangan suci. Pertanyaannya, uangnya dari mana? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan membawa simulasi kasus tahun 2022. Pada tahun 2022, biaya klaim BPJS secara keseluruhan mencapai 113 triliun rupiah. Biaya klaim inilah yang harus kita tutup untuk melaksanakan BPJS gratis. Nah, dari mana kita bisa dapatkan ini? Teman-teman, pada tahun yang sama, negara melalui APBN dan APBD sudah menggelontorkan 62,5 triliun rupiah untuk kepesertaan PBI atau penerima Kartu Indonesia Sehat ya, KIS ya. Jadi, kita tinggal mencari sisanya yaitu sebesar 50,5 triliun rupiah. Taruhlah 51 triliun. Teman-teman pasti tahu dong PPN. PPN adalah pajak pertambahan nilai atau sederhananya pajak yang kita bayarkan setiap kali kita belanja. Jadi kalau teman-teman misalnya belanja sikat gigi atau misalnya juga minyak goreng, teman-teman dikenakan pajak sebesar 11%. Pada 2022 lalu, penerimaan negara dari PPN adalah sebesar 680 triliun rupiah menurut BPS. Kita tinggal menarik 1 dari 11% ya, setiap kali kita belanja untuk pembiayaan BPJS. Dari sana kita sudah mendapat 61 triliun lebih. Ini sudah jauh lebih dari cukup untuk membiayai BPJS gratis. Jadi apa yang sedang diperjuangkan oleh PSI itu bukan halusinasi atau jargon politik semata. Kita sudah punya cukup uang kok untuk mewujudkan cita-cita konstitusi ini. Teman-teman, apa yang mau dilakukan oleh PSI sebetulnya adalah mengganti sistem kepesertaan BPJS dari berbasis iuran menjadi berbasis kewarganegaraan. Kelemahan sistem berbasis iuran ini adalah membuat pengelompokan dalam masyarakat. Misalnya masyarakat yang mampu dan juga ada yang tidak mampu. Hal ini tentu membutuhkan data kemiskinan yang mapan, yang one head one count, satu orang dihitung satu, juga real time, mengingat status ekonomi seseorang bisa berubah dalam hitungan hari. Saya beri contoh, dikutip dari kantor berita TV One News, seorang ibu berinisial HS ya, di Jember awalnya dapat menikmati layanan BPJS untuk pengobatan kejiwaannya. Dia rutin berkonsultasi dan menerima obat dari tenaga kesehatan. Karena satu dan lain hal, suami si ibu HS ini mengalami goncangan ekonomi, sehingga nggak sanggup lagi membayar iuran BPJS. Pengobatan kejiwaan ibu HS terpaksa berhenti, dan gangguan kejiwaan ibu HS menjadi-jadi. Ibu HS membunuh kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Kemudian ibu HS menggantung dirinya. Ibu HS meninggal di tangannya sendiri. Teman-teman, yang dialami oleh ibu HS ini memang kasus ekstrim. Tapi Ibu HS bukan satu-satunya orang yang tidak mampu tapi nggak memiliki Kartu Indonesia Sehat. Coba kita bertanya pada diri sendiri, berapa banyak orang di sekitar kita yang nggak mampu tapi nggak menerima Kartu Indonesia Sehat? Sebaliknya, berapa banyak orang di sekitar kita yang sebetulnya bukan orang miskin tapi menerima Kartu Indonesia Sehat? Itulah wajah pendataan di negeri ini.
sementara nyawa dan sakit nggak dapat menunggu perbaikan data. Terakhir, ada yang bertanya sama saya, "Bang, BPJS bayar aja pelayanannya kayak begini, apalagi gratis," katanya. Ini banget nih yang perlu kita lurusin. Begini, kerja BPJS itu berada pada dua simpul utama, kerja kepesertaan dan kerja pelayanan. Kepesertaan di hulu, pelayanan di hilir. Sumber daya BPJS banyak dikerahkan untuk kerja kepesertaan. Nah, dengan dihapusnya sistem kepesertaan berbasis iuran, BPJS tinggal bekerja untuk pelayanan. Artinya BPJS dapat memfokuskan segala sumber dayanya untuk peningkatan pelayanan. Teman-teman, BPJS gratis ini bukan semata-mata materi kampanye PSI. BPJS gratis ini adalah cita-cita konstitusi. Kita, seluruh rakyat Indonesia, berkepentingan untuk mewujudkan BPJS gratis ini. Ini adalah perjuangan suci. PSI siap dicemooh, dibuli, bahkan diludahi, asal seluruh rakyat Indonesia terkait haknya mendapat layanan kesehatan dapat dipenuhi. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.